Halo semuanya, saya Indrianti. Hari ini kita akan membahas salah satu kisah sukses transformasi digital paling menginspirasi di Indonesia yang telah dibahas oleh kelompok saya, kelompok 7, yaitu Gojek. Gimana caranya sebuah layanan ojek sederhana berubah menjadi super apps yang digunakan jutaan orang tiap hari? Yuk, mari kita bahas sama-sama. Transformasi digital itu bukan cuma soal teknologi, tapi soal cara berpikir ulang bagaimana sebuah bisnis bekerja. Banyak perusahaan kini berlomba-lomba pakai teknologi biar makin efisien, makin dekat sama pelanggan, dan tentunya makin kompetitif. Nah, Gojek adalah salah satu contoh paling nyata. Dari sekedar layanan ojek lewat telepon, mereka menjelma jadi perusahaan teknologi multinasional. Bahkan sekarang bergabung dengan Tokopedia jadi Goto. Dan yang menarik, semua itu dimulai dari kebutuhan yang sangat sederhana. Orang mau naik ojek, tapi malas jalan ke pangkalan. Gojek didirikan pada tahun 2010. Di masa itu belum ada yang namanya ojek online. Kalau kita butuh ojek, ya jalan kaki dulu ke pangkalan. Tapi Gojek datang dengan ide simple, gimana kalau ojek bisa dipanggil lewat telepon? Awalnya Gojek bukanlah aplikasi. Mereka punya call center kecil dan jaringan ojek terbatas. Tapi ide dasarnya udah kuat banget. Mempermudah akses terhadap transportasi cepat dan murah. Serta smartphone mulai booming. Barulah Gojek membangun aplikasinya dan dari situlah semua berubah. Mereka mulai menggunakan aplikasi seluler untuk pemesanan, GPS buat pelacak, sistem pembayaran digital seperti GoPay. Fun fact-nya, nama Gojek sendiri adalah permainan kata dari Go dan Ojek. Sederhana tapi mengena. Nah, kenapa Gojek mau repot-repot masuk ke dunia aplikasi dan digitalisasi? Karena mereka mempunyai visi yang jelas. Yang pertama, membuat pemesanan ojek jadi semudah klik tombol. Yang kedua, menjangkau lebih banyak pelanggan, bukan cuma di Jakarta, tapi seluruh Indonesia. Yang ketiga, membantu pengemudi dapat lebih banyak order dan penghasilan. Yang keempat, membangun ekosistem digital yang menyatukan berbagai layanan sehari-hari. Dan ternyata bukan cuma soal transportasi. Dengan satu aplikasi, kamu bisa pesan makan, kirim paket, bayar tagihan, bahkan investasi. Ini yang bikin Gojek jadi super apip. Tapi perjalanan mereka nggak mudah. Gojek menghadapi tantangan besar di awal-awal. Pertama, ada resistensi dari ojek tradisional. Banyak yang nggak percaya sama teknologi atau merasa tersaingi. Ada juga demo besar-besaran, lalu ada masalah infrastruktur teknologi. Di tahun 2010-an, belum semua wilayah punya sinyal kuat atau smartphone. Ditambah lagi, Gojek harus bersaing dengan banyak pemain baru, seperti Grab, bahkan regulasi pemerintah soal transportasi online juga terus berubah-ubah. Dan jangan lupakan tantangan edukasi masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan memesan layanan lewat aplikasi. Gojek harus rajin sosialisasi dan bikin fitur semudah mungkin digunakan. Semua kerja keras tadi akhirnya terbayar. Sekarang Gojek dipakai oleh jutaan pengguna setiap hari, beroperasi di berbagai kota dan bahkan negara, memberi penghasilan tetap bagi ribuan driver, menjadi tempat lahirnya banyak UMKM digital lewat GoFood, GoShop, dan GoPay. Salah satu indikator keberhasilan terbesar? Gojek kini bergabung dengan Tokopedia dan menjadi grup teknologi bernama Goto, salah satu perusahaan paling berpengaruh di Asia Tenggara. Dari cerita Gojek ini, kita bisa belajar banyak banget. Transformasi digital butuh strategi yang jelas, bukan cuma ngikutin tren. Kita harus siap menghadapi resistensi dan perubahan kebiasaan. Adaptasi terhadap regulasi dan teknologi itu wajib. Fokus ke kebutuhan pasar, bukan cuma fitur keren. Dan yang terakhir, kolaborasi adalah kunci. Gojek kerjasama dengan driver, UMKM, bahkan pemerintah. Transformasi Gojek adalah contoh bahwa teknologi bisa jadi alat perubahan sosial dan ekonomi yang besar. Tapi jangan lupa, teknologi hanyalah alat. Yang penting adalah niat, strategi, dan keinginan untuk memecahkan masalah nyata. Nah, sekarang giliran kamu. Menurut kamu layanan Gojek apa yang paling kamu gunakan? Atau apa ide kamu untuk aplikasi digital berikutnya yang bisa bantu masyarakat?
Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman kamu yang sedang belajar sosial teknologi atau bisnis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.